Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah. Wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita kembali, dan afwan ana agak sedikit telat gara-gara ada urusan mobil tadi sebentar, ada masalah. Jadi ana afwan, ana minta maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya waktunya insyaallah pas, insyaallah. 6. Taib. Kita masuk ke penjelasan hadis. Disebutkan di sini, Pak, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan salat pada waktunya. Syufa, Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tapi ada riwayat lain, tapi riwayat ini kasusnya dhaif. As-salatu awwala waqtiha, salat di awal waktu. Kalau yang ini as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ada enggak perbedaan? Ada. Apa kata para ulama, Pak? Yang sahih as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kenapa tak semua salat dikerjakan di awal waktu yang afdal? Bukan. Anda ambil contoh salat Isya. Salat apa? Isya. Salat Isya ini dikerjakan awal waktu yang paling afdal atau akhir waktu? Hah? Akhir waktu. Tapi akhir waktu itu untuk salat Isya bukan salat subuh. Bukan. Akhir salat Isya itu waktunya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, wa waqtul isya'i ila nisfil lail, dan waktu salat Isya batasnya sampai tengah malam. Tengah malam itu bukan jam 12 loh, Pak. Bukan. Kapan masuk awal maghrib sama kapan awal fajar, bagi 2. Itu dia tengah malam. Jadi tengah malam itu bukan jam 12 pas, bukan. Seandainya maghrib jam 6, subuhnya semisal jam 4, bagi 2, berarti jam berapa itu? Jam 11. Sebelum jam 2, jam 12. Nah, ini jadi jangan sampai kita itu jam tengah malam itu jam 12, bukan. Nah, Isya juga sama, wa waqtul isya'i ila nisfil lail. Waktu sholat Isya itu sampai tengah malam. Nah, tengah malam di sini sebelumnya ambil. Nah, waktu Isya itu yang paling afdal bukan di awal. Justru ditunda, diakhirkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibn Abbas mengatakan, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil Isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam menunggu waktu atamah. Waktu atamah ini waktu yang mau masuk tengah malam. Ditunggu waktu atamah. Hatta raqadan nas wasaiqadhu, sampai orang itu tertidur, Pak, lagi duduk tertidur. Tsumma saiqadhu, kemudian bangun lagi. Saking kelamaannya ngantuk udah jamaah ini yang nunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raqadu wasaiqadhu, tidur lagi, terbangun lagi. Ya, paham tuh, Mbak, ya, kalau orang duduk dalam kondisi tidur, tok usahu. Mereka ini yang ngangguk-ngangguk kepalanya. Ah, itu dia. Nah, ini kasusnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung berdiri. Langsung mengunjungi rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang, Mbak, Masya Allah, untuk mengingatkan Nabi itu segan. Tapi di sini yang berani mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Umar bin Al-Khattab. Apa kata Umar? As-salata ya Rasulullah. Wahai Rasul, salat Isya ya Rasulullah. Thumma kharaja min baitihi. Kemudian Rasul kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya dalam kondisi air itu masih netes dari jenggot dan juga kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan beliau sambil memegang kepalanya, masih ada bekas airnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum an yusallu hakadha, maka aku perintahkan mereka salat Isya di waktu ini. Tapi banyak kondisi orang kapan ditunda Isyanya berat enggak? Berat. Makanya Pak, Masya Allah, kalau antum kajian ba'dal maghrib ke ba'dal Isya, bagusnya Isyanya langsung dilaksanakan atau Isyanya diundur habis kajian. Diundur habis kajian, itu yang afdal. Kenapa Nabi kita misalnya bukan sampai habis kajian Pak, masih jam 9, masih awal waktu sebenarnya. Tapi Nabi SAW tetap mengundur itu, dan itu yang lebih afdal. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Tapi balik lagi, itu kalau masjidnya seandainya banyak kaum muslimin yang tidak keberatan. Tapi kalau pinggir jalan, orang itu banyak yang safar dan sebagainya, membutuhkan waktu yang cepat untuk Isya, maka jangan praktekkan peraturan ini. Kenapa? Banyak orang membutuhkan untuk sholat Isya di awal waktu secara jamaah. Ya tergantung posisi kita. Itu yang perlu diperhatikan. Sama kayak zuhur. Zuhur nih Pak, kalau waktu siang itu kan terasa panas kadang-kadang. Kalau udah terasa panas, itu jangan segera untuk melaksanakan sholat zuhur, jangan. Tunggu dulu. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, idza shaddal harru fa'abridu bis shalah. Jika seandainya kalian itu merasa terik panas matahari di siang hari, maka apa? Tunggu dulu sholatnya. Jangan dulu langsung sholat. Sampai kapan? Sampai dingin. Alasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panas yang betul-betul terik yang kita rasakan itu dari uapnya neraka jahanam. Jadi Pak, neraka jahanam itu menguap. Ada uapannya gitu loh. Dan yang kita rasakan kalau betul-betul panas itu adalah dari apinya, api neraka jahanam. Jadi ada uapan, ngeri Pak. Berarti kita aja Masya Allah, neraka jahanam berarti kalau kita tanya apakah neraka sudah diciptakan atau belum, maka jawabannya sudah. Kenapa? Karena di waktu zuhur pun kita sering merasakan panas yang betul apa terik. Bukan dari matahari Pak, bukan. Matahari ujung-ujung juga sama. Ada matahari Pak yang nggak ada mendungnya, terbuka, tapi satu hari panas, satu hari B aja gitu. Panas memang panas, tapi nggak sepanas yang hari lain. Nah, tambahan panas itu Pak, kata para ulama, dari apa? Uapnya neraka jahanam, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Pak ya Masya Allah, neraka jahanam itu bernafas Allah kasih izin 2 kali. Neraka jahanam Allah nggak boleh kasih izin untuk dia itu bernafas. Kenapa? Untuk mengadab orang-orang yang dia itu membangkang kepada Allah, untuk membuat panas gitu loh Pak. Gampangnya gini, kalau ada angin maka akan terasa gerah, terasa apa? Segar. Tapi kalau nggak ada angin, mereka akan apa? Kepanasan. Contohnya kita ruangan Pak, kalau nggak ada ventilasi, tertutup semuanya, panas nggak? Panas. Tanpa ada api pun dah panas gitu loh. Tertutup ruangannya, nggak ada aliran udara, panas. Nah, neraka ternyata Allah nggak kasih izin untuk neraka. Kenapa? Untuk mengadab lebih keras untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah SWT. Tapi ujung-ujungnya Pak, neraka nggak tahan. Sampai neraka mengatakan dalam hadis yang sahih, Ya Rabb, Ya Allah, akalat ba'di ba'dha. Ini apa yang neraka jahanam, zatnya neraka jahanam itu saling memakan Pak, gara-gara saking panasnya. Maka apa kata neraka jahanam? I'dzan li bin nafas. Kasih aku izin untuk bernafas. Allah kasih izin Pak, dalam setahun 2 kali. Musim panas sama musim dingin. Maka musim panas yang paling panas itu adalah nafasnya neraka jahanam, dan musim dingin yang paling dingin adalah nafasnya neraka jahanam. Bayangkan itu Pak. Karena neraka ini Pak, ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin sampai betul-betul dingin. Makanya bahaya Pak. Kita perlu perhatikan yang namanya neraka itu nggak bisa dianggap remeh. Nah, sama sholat zuhur juga jangan langsung dilaksanakan. Makanya dulu kami di pondok Pak, itu zuhur, jedahnya ke zuhur dari azan sampai qomat itu panjang. Dan waktu itu kami gunakan untuk melanjutkan istilahnya kegiatan belajar mengajar KBM. Tetap lanjutkan. Untuk apa? Menunda panas yang betul-betul terik.
Ini kata para ulama dianjurkan untuk ditunda sedikit. Nah, tapi yang lain subuh, asar, maghrib, ini hukum asalnya tetap didahulukan di awal, dikerjakan di awal waktu. Ini kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling agung? Adalah salat pada waktunya. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain. Ini syahidnya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad di jalan Allah SWT. Coba, jihad itu datang setelah apa? Setelah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini betul sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Abdullah ibn Amr mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihad. Maka dia minta izin untuk apa? Jihad. Jadi Pak, jihad itu ada aturan. Jihad bersama pemimpin. Tidak bisa tiba-tiba main jihad sana, jihad sini, jihad sana, jihad sini. Itu jihad serampangan. Lihatlah ini Abdullah ibn Amr mengatakan seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW datang ke Nabi minta keputusan dari waliul amr. Antum tahu kan kemarin yang kejadian banyak ISIS itu? Asal beli tiket berangkat ke sana kan? Untuk berbaiat sama Abu Bakar al-Baghdadi. Ada nggak pemerintah kita mengatakan itu? Nggak ada. Maka minta izin dulu kepada waliul amr. Kenapa? Karena perang itu pun juga bukan terjadi di Indonesia. Di mana? Di Syam. Di Suriah terjadi. Di Irak itu terjadi. Dan seterusnya. Minta izin dulu. Boleh nggak? Ada nggak panggilan jihad oleh pemerintah kita? Kalau nggak, iya maka jangan. Kenapa? Nanti berbahaya. Apalagi yang namanya negara itu kan ada istilahnya hubungan tertentu gitu ya. Ada hubungan, ya hubungan baik dengan Suriah mungkin, dengan apa mungkin dan sebagainya. Kalau seandainya asal-asalan itu bakal bisa hancur. Nah, di sini juga sama. Seseorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika mau berjihad minta izin dulu. Fasta'dzanahu fil jihad. Maka kata para ulama, syaratnya jihad itu harus ada izin dari waliul amr. Harus ada dari pemerintah. Maka Nabi bertanya, ahayyun walidak? Ntar dulu kata Nabi. Masih hidup nggak kedua orang tua engkau? Faqala na'am. Iya masih hidup. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Fafihi ma fajahid. Maka jihadlah engkau untuk membantu kepada kedua orang tua. Jadi jihad itu bukan cuma apa? Pedang, senjata, bukan. Jihad tuh banyak. Jihad lawan hawa nafsu, jihad membantu orang tua. Sampai wanita jihadnya bukan main pedang, Mbak. Apa jihadnya wanita? Haji. Jihadnya wanita itu haji. Wanita berangkat ke medan perang, berangkat, tapi bukan untuk berperang. Mereka itu litadawi, untuk mengobati. Jadi istilahnya ada tim medis. Yang luka dibawa, disembuhkan kaum muslimin. Nah itu nggak bisa sembarangan, Mbak. Mereka wanita-wanita ini nggak ada jihad untuk main perang-perang, main pedang dan sebagainya. Tapi mereka ini adalah jihadnya adalah haji di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi Pak, jihad ini datang setelah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekarang kaum muslimin, masya Allah, asal ngebom sana ngebom sini, ibunya nangis ketika kondisi anaknya sudah meninggal kan. Ibunya, orang tuanya kemana? Nggak ada dia ngomong ke orang tuanya, nggak ada, apalagi dengan jihad yang serampangan, jihad yang salah gitu loh ya. Masih mending kalau jihad yang betul. Ini jihadnya adalah salah, lawannya salah, musuhnya salah, lawannya pemerintah kita. Jihad apa ini? Makanya kata para ulama itu berbahaya. Itu jadi jihad tetap datang setelah berbakti kepada kedua orang tua. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, perhatikan di sini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang beberapa masalah, beliau SAW menekankan bahwasanya yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Yang kedua adalah
Jihad berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Pak, ketika mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjawab pada porsinya. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Mufti juga kalau biasa seperti itu. Tapi kalau ada mazidun minal ilm, kalau ada tambahan ilmu yang harus ditambahkan, maka tambahkan. Tergantung bagaimana mufti itu harus mahir, harus pintar menjawab. Ana ambil contoh Pak. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang mufti yang paling mahir. Nabi kita Muhammad SAW. Ana ambil contoh Pak. Ketika itu Abu Hurairah mengatakan, sebagian para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu berangkat berlayar di atas lautan. Dan mereka itu ngambil bekal Pak, berupa air untuk diminum. Wa qalla zad. Ternyata bekalnya itu mau habis, udah menipis sedikit. Apa kata beliau? Kalau seandainya waktu sholat udah datang, kami berwudu pakai air minum tadi, maka kami akan kehausan. Karena nggak ada ceritanya orang haus minum air laut, malah tambah apa? Haus. Sahabat itu udah paham kondisi seperti itu, nggak boleh minum air laut, udah paham. Survive bagaimana mereka? Ketika itu Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min ma'il bahar." Bolehkah kami ini minum bolehkah kami ini berwudu dengan air laut? Air apa? Laut. Kenapa? Karena para sahabat itu agak ragu gara-gara yang namanya air laut rasanya apa? Asin. Apakah dia itu masih bisa digunakan air wudu ataukah tidak? Kalau berwudu mereka dengan air laut, apakah sah ataukah tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak mengatakan bukan na'am. Bukan. Ketika mereka ditanya, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami ini berwudu dengan apa? Air laut?" Rasul tidak mengatakan na'am, bukan. Tapi Rasul mengatakan apa? Rasul langsung jabarkan, "Huwa tahuru ma'uhu al-halul maitatuhu." Yang namanya air laut itu suci airnya dan halal hewannya. Kenapa Rasul nggak jawab na'am? Kata para ulama, Pak, jangan sampai ketika Rasul mengatakan na'am selesai, dikatakan oleh para ulama setelah zaman sahabat dan tabi'in dan seterusnya bahwasanya berwudu dengan air laut dibolehkan gara-gara darurat saja. Karena kondisi ketika itu para sahabat darurat atau tak darurat? Darurat kan? Kalau Rasul cuma mengatakan na'am selesai, nanti akan datang ulama setelahnya mengatakan bahwasanya berwudu dengan air laut boleh dengan syarat darurat. Nah ini Pak maharatul mufti. Bagaimana mufti itu harus mahir. Walaupun seandainya dijawab Nabi na'am boleh, selesai, sah. Tapi nanti ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW datang setelahnya akan ada yang menyangka bahwasanya berwudu dengan air laut boleh kalau darurat saja. Padahal berwudu dengan air laut boleh ketika darurat ataupun tak darurat. Ini kata para ulama. Makanya mufti itu Pak harus mahir dalam apa? Menyikapi soal. Dan mereka ini mufti ini harus banyak tatsabbut dalam akhbar, dalam kabar-kabar. Banyak orang Pak Masya Allah salah fatwa gara-gara soalnya nyeleneh. Salah fatwa gara-gara soalnya apa? Salah. Ya Syekh, apa hukum tempe? Tempe terbuat dari daging babi. Apa kata Syekh? Haram. Padahal tempe tak terbuat dari daging babi. Tanya, terbuat dari apa tempe? Semisal seperti itu. Ini Pak, memang harus ada maharatul mufti di situ. Mufti itu tidak secepat untuk apa ngambil fatwa. Ditelaah dulu dia. Apa yang hendak mereka ucapkan. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wa fihi fallu ta'zimil walidain. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Pertama, mengagungkan kedua orang tua. Itu yang pertama. Ini dan kita udah bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa anna a'malul birri yafdhulu ba'daha 'ala ba'd. Yang namanya amal kebaikan itu ada keutamaannya masing-masing dan itu bertingkat. Keutamaan ini
di bawah keutamaan ini, keutamaan itu di bawah keutamaan ini. Dan inilah makanya Pak, kita harus beribadah dengan cara yang cerdas. Ana ambil contoh. Semisal ada salah seorang ustadz, ilmunya banyak. Dia ada dua pilihan, suruh ngajar santri atau ngajar masyarakat awam. Kajian-kajian lepas kayak gini. Sama satunya ngajar santri. Ketika ada dua opsi itu, ustadz yang cerdas akan milih mana? Ngajar orang awam atau ngajar santri? Kira-kira ngajar santri. Kenapa? Orang awam jarang kajian jadi ustadz yang nyampaikan ilmunya setelah itu. Iya kan? Stop dari diri dia aja. Tapi kalau santri, habis dia tamat sekolah, jadi ustadz gak dia? Jadi ustadz, nyampaikan ilmu lagi bukan? Ilmu lagi. Ini pahala jariah yang terus mengalir. Tapi kalau orang awam, Pak, jarang biasa jadi ustadz itu jarang. Dia stop di diri dia. Makanya kalau seandainya dua waktu dia berbenturan, kalau seandainya dia ngajar lepas, nggak bisa ngajar santri, atau ngajar santri nggak bisa ngajar kajian lepas, dia akan milih satu. Dan apa yang dia pilih? Ngajar santri. Karena dengan sistem yang lebih intensif mungkin, lebih fokus mungkin, lebih apa. Makanya kata para ulama di sini, sebagian orang itu kan memilih dengan metode yang tepat. Sama sedekah. Sedekah, Pak, ada banyak sedekah. Semisal sedekah untuk ngasih fakir miskin, sedekah untuk urusan wakaf. Sedekah yang paling utama sedekah apa? Jariyah. Dia akan cari satu hal, program yang itu bermanfaat bagi dia, bukan cuma mengeluarkan duit saja habis itu lepas, enggak. Dia usaha itu. Dengan cara apa? Bangun sumur. Kalau sumur, Pak, air itu terus nggak mengalir, terus dipakai. Wajar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdhalus sadaqati suqil ma. Sebaik-baik sedekah adalah ngasih air. Buatlah sumur, Pak, ngalir terus itu pahala. Bangun masjid, bangun apa, dan seterusnya. Dengan uang yang pas-pasan, Pak, yang satu mungkin dikasih ke fulan, yang satu dibangunkan untuk wakaf, maka dia akan lebih memilih. Makanya sedekah itu bukan cuma sekedar sedekah saja, harus ada sedekah cerdas. Itu kata para ulama. Carilah hal-hal yang bisa dihitung oleh Allah sebagai hitungan jariyah. Sama seperti ini juga, Pak, amal itu jadi bertingkat-tingkat dia. Bertingkat-tingkat. Antum carilah amal-amal itu amal yang paling baik di waktu antum. Ambil contoh. Ramadan. Kajian hadis bagus enggak? Bagus. Baca Quran bagus enggak? Bagus. Tapi di bulan Ramadan, mana yang lebih bagus? Baca Quran atau ngisi kajian hadis? Baca Quran. Al-Imam Malik rahimahullah, Masya Allah, Pak, Imam Malik rahimahullah, beliau yang seharusnya setiap hari ngajarkan kitab Muwatta, ternyata faidza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, beliau tutup kitab Muwatta dan beliau nggak lagi kajian. Ngapain beliau? Baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran di bulan Ramadan jauh lebih utama dibandingkan apa? Hadis. Ngerti nggak Pak sampai sini? Jadi kita itu harus beramal dengan amal yang cerdas. Anda ambil contoh. Baca Quran sama zikir. Mana lebih afdal, baca Quran atau zikir? Baca Quran. Tapi habis sholat, mana lebih afdal, baca Quran atau zikir? Zikir. Jangan gunakan waktu antum ba'da sholat untuk apa? Baca Quran. Boleh, tapi itu khilaful aula. Hendaknya kita mengucapkan astaghfirullah, 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 dan sampai akhir zikir. Makanya di sini kata para ulama, kita itu beribadah dengan cerdas. Cari amal-amal ibadah yang paling utama untuk kita. Dan kemudian, Pak, Masya Allah, ya, anak ambil sedikit contoh. Dan termasuk cerdasnya kita itu beramal dengan cara menggabungkan banyak niat. Ada orang masuk masjid,
Niat dia cuma satu. Salat apa? Tahiyatul masjid. Rugi enggak? Rugi. Padahal dia bisa niatkan untuk salat apa? Tahiyatul masjid satu. Yang kedua salat apa? Sunnahu wudu. Sebagaimana Bilal ibn Abi Rabah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin indak amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepada saya tentang satu amalan yang paling engkau harapkan itu, yang paling engkau cintai, yang paling engkau senangi. Fa inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah, karena aku dengar suara sendal engkau itu di surga. Apa jawaban Bilal? Tidaklah aku berwudu kecuali aku setelahnya itu sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sunnah wudu. Gabungkan itu Pak. Jangan cuma tahiyatul masjid. Puasa. Termasuk kita itu cerdas dalam puasa. Jangan puasa semisal di hari Senin dan Kamis. Bertepatan semisal dengan Ayyamul Bid. Bertepatan semisal dengan hari, mungkin hari Arafah mungkin. Atau semisal puasa Muharram dan sebagainya. Bertepatan dengan itu Pak, jangan cukup niatkan dengan satu amal. Itu bedanya Pak, para ulama dengan orang awam. Mereka main di niat, kita main di fisik. Main di fisik Pak, ada masanya. Tapi di niat, dengan fisik yang sama, tenaga yang sama, tapi bisa mendapatkan pahala yang besar gara-gara niat. Beda loh Pak, orang awam tidur dengan ulama tidur. Orang awam tidur siang semisal, itu mereka gara-gara lelah habis bekerja, tidur siang sebentar di kantor. Ulama tidur siang bukan gara-gara cuma lelah, bukan, tapi untuk menyelisih syaitan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah kalian itu di siang hari karena syaitan itu tidak tidur siang. Tapi Pak, tidur siang itu jangan sejam. Tidur siang itu secukupnya. 5 menit fadhal, enggak ada masalah sama sekali. Kalau sejam itu namanya ngorok. Kilu qailulah itu tidur kecil saja. Kalau tidur banyak sampai nyenyak itu namanya naum. Apa? Naum. Qailulah tidur kecil. Antum masih sadar? Antum masih sadar. Dan itu yang dipakai oleh para ulama di zaman dulu. Dan ternyata Masya Allah Pak ya, metode ini itu dipakai oleh orang-orang juga orang barat. Thomas Alva Edison itu Pak ya, itu tidurnya di siang hari ternyata juga sama, bukan tidur nyenyak. Kalau kita tidur sejam itu udah nyenyak itu namanya deep sleep gitu kan, tidur zoom masuk ke dalam kan gitu, udah kemana-mana, udah mimpi. Ulama enggak Pak, tidurnya mereka di siang hari cuma duduk. Jangan sampai kita itu sampai otot tuh lemas, bangun-bangun udah capek. Makanya kadang-kadang orang itu kalau bangun siang, bangun dari tidur siang, capek nggak mereka bawaannya? Capek gara-gara kelamaan tidur. Nabi nggak anjurkan tidur nyenyak di siang hari. Kalau tidur malam, iya. Siang hari tidur sebentar saja. Fungsinya untuk menyelisih syaitan. Ada satu ilmu itu Pak ya, Masya Allah. Kalau antum mau biar terbangun, biar nggak terlalu nyenyak tidur siang itu, duduk kita tidur, kemudian ambil pena atau sendok, antum letakkan sambil tidur kayak gini. Kapan terlalu udah mau masuk, udah mau nyenyak itu Pak, terjatuh sendoknya, antum akan terbangun, langsung segar. Itu kata para ulama Pak, termasuk kita tuh qailulah, tidur sebentar, pakai cuma 15 menit ambil, 20 menit ambil, maksimal setengah jam. Tapi kalau udah sejam Pak, bawaannya capek untuk kerja lagi, ya kan? Makanya itu qailulah. Nah ulama Pak, qailulah tapi bukan karena capek, untuk menyelisih syaitan. Tidurnya orang awam dengan tidurnya ulama beda nggak pahalanya? Beda. Yang satu mubah nggak ada pahala, yang satu sunnah dapat pahala. Main di niat, itu yang perlu kita ketahui. Maka amal itu dengan amal yang cerdas kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Yang lebih cerdas lagi Pak, Masya Allah, kata para ulama, misal kita mau jihad datang kepada orang tua minta izin. Birrul walidain bukan itu? Birrul walidain minta izin berbakti sama kedua orang tua. Habis itu Pak, orang tua ngizinkan jihad. Pahala nggak langsung satu tempat? Pahala satu tempat. Itu kata para ulama. Maka kita perlu ketahui bahwasanya yang namanya bekerja itu harus apa? Dengan amal yang cerdas. Wallahu alam bissawab. Kemudian
Yang berikutnya adalah wa fihi as-su'al an masail syatta fi waqtin wahid. Diperbolehkan untuk kaum muslimin agar bertanya tentang beberapa masalah dalam satu waktu. Sebagaimana Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi satu waktu dengan 3 amalan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini, salat. Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian apa? Jihad. Ini satu waktu, satu momen Ibn Abbas bertanya sebanyak 3 kali. Tapi perhatikan, yang perlu kita ketahui, warifku bil alim wat tawaqquf 'anil iktsar 'alaihi khasyata malalihi. Diusahakan kalau bertanya sama seorang alim itu jangan dipaksakan untuk bertanya satu hal yang banyak. Boleh lebih boleh, tapi lihat kondisi dia juga. Jangan terlalu banyak nanya kalau kondisi dia agak nggak memungkinkan. Antum tahu Pak, Masya Allah, kadang-kadang banyaknya bertanya seseorang kepada ustadz itu kan merasa lelah, capek. Ibn Mas'ud juga sama. Ibn Mas'ud mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Seandainya aku minta tambahan lagi kepada Rasul untuk sebuah pertanyaan, amal apa lagi setelahnya, amal apa setelahnya, Rasul pasti jawab. Tapi aku nggak mau memberatkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini antum dapat ambil faedah, Pak, Masya Allah. Ada beberapa ustadz yang cerita ke kami, ustadz besar, beliau Pak, Masya Allah, kalau datang dari jauh ke Palembang, habis itu misal ke Prabu Muli, nggak mau dijemput sama jamaah, nggak mau. Kenapa? Takut banyak ditanya katanya. Harusnya untuk istirahat tidur, tapi malah dipakai waktunya untuk banyak ditanya. Selama 2 jam perjalanan nggak istirahat, tiba-tiba habis nyampe di tempat langsung apa? Ditanya. Oke, beliau kadang-kadang lebih mending anak ini naik kereta api. Tapi kalau sini kita nggak ada. Ini cerita bas cerita. Atau lebih suka naik kereta api, naik travel, nggak ada yang nanya sama anak. Tapi kalau naik sama jamaah, waktu anak capek sekali, ditanya terus. Itu jangan. Anak pernah ngisi satu kajian. Jadi perjalanan itu Pak, selesai kajian jam 9 malam. Waktu perjalanan dari jam 9 itu 1,5 jam lagi. Selama di jalan Pak ditanya terus. Padahal anak pagi kajian di rumah sakit, khutbah siang, terus malamnya itu berangkat lagi, sorenya itu pada khutbah itu ada kajian ummahat lagi, habis itu kajian berangkat lagi malam, dan malam pun habis kajian tetap lagi ditanya sampai nyampe. Akhirnya apa? Anak minta izin untuk tidur sebentar. Ini Pak, kalau kita melihat kondisi semisal alim, semisal seorang ustadz dan sebagainya, lihat kondisi Pak, kalau seandainya waktunya nggak tepat untuk ditanyakan, maka jangan. Maka yang paling afdal, Ustaz, boleh nggak ana minta waktu antum sedikit? 10 menit basat, 10 menit cuman. Kalau saya ngomong iya, 10 menit. Habis itu jangan tambahin lagi, Ustaz, fadhal, istirahat. Itu yang paling utama. Sebagaimana Ibn Mas'ud juga seperti itu. Sama seorang ustaz juga jangan nyampaikan faedah ilmu terlalu banyak kalau seandainya kira-kira jamaahnya udah apa? Udah bosan. Jangan. Lihat kondisi masyarakat. Kapan masyarakatnya awam, jangan terlalu lama. Jangankan kajian, sholat aja boleh nggak lama-lama. Di masyarakat yang mereka ini kadang-kadang masih awam, nggak boleh. Contohnya siapa sahabat Nabi yang dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW gara-gara sholat kelamaan? Siapa? Mu'adz. Mu'adz nih Pak, sholat 5 waktu selalu 2 kali. Sholat pertama bersama Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua ganti, beliau balik ke kaumnya, beliau jadi imam. Jadi selama setiap kali sholat 5 waktu, beliau 2 kali sholat. Ketika sholat di kampungnya, ada jamaahnya Mu'adz ibn Jabal lapor kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Mu'adzan yutilu bina, sesungguhnya Mu'adz itu sholat bersama kami dengan panjangnya bacaan. Dengan panjangnya apa? Bacaan. Mu'adz Pak, Masya Allah bacaannya bagus dan sebagainya, tapi bacaannya apa? Panjang. Sampai dia mengatakan lebih mending saya sholat sendiri dibandingkan sholat bersama Mu'adz bin Jabal. Rasul Pak langsung panggil Mu'adz. Rasul mengatakan, ya Mu'adz,
Afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, engkau ini tukang fitnah di umat ini ya. Syuf. Afattanun, engkau ini tukang fitnah enggak di sini? Di umat Islam ini. Afattanun anta ya Mu'adz. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa innakum lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu enggak diutus oleh Allah dalam kondisi untuk menyusahkan orang, bukan, tapi untuk memudahkan orang lain. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza salaitum bin nas, kalau kalian itu salat bersama orang banyak, fa khaffif, maka ringankan. Fa inna min waraikumud dha'if wal marid wa dzul hajah. Karena di belakang kalian ada orang yang sedang sakit, ada orang yang mungkin ada kebutuhan, ada orang yang sudah tua. Orang sudah tua salat Isya dibacakan Al-Baqarah 1 juz. Alhamdulillah kalau masih hidup. Kalau pingsan gimana? Orang udah tua, Pak, getar kaki dia dibacakan apa? Al-Baqarah. Enggak semua orang kuat. Maka kata Nabi kita SAW, jangan. Sama juga tarawih, Pak, Masya Allah. Tarawih kami kalau di Bukhari dulu, Pak, Masya Allah, panjang. Satu malam itu 1 juz. Terakhir itu setengah juz. Tapi ada salah satu orang tua malah memilih sholat di tempat kami. Nggak mau di tempat awam. Sholatnya itu, Pak, saking udah tuanya, macam kuda-kuda kakinya tuh, tahu kan? Bukan lurus, Pak. Kuda-kuda saking nggak kuatnya lagi. Cuman kuat dia. 11 rakaat selesai loh, Pak. Udah dikasih tahu sama ustaz yang lain. Afwan, Mbah, ini sholat di sini tuh lama. Cari tempat lain. Kami untuk membiasakan santri. Oh enggak, ana lebih senang sholat di sini yang lama. Ah, itu ajib itu orang. Kalau kayak gitu nggak ada masalah. Kalau kayak gitu loh, Pak, ya sudah tua, tapi betul, Pak, kayak gini dia, kuda-kuda kayak gini, saking udah lemahnya kaki, tapi kuat. Ajib ini orang. Dan nggak pernah duduk sama sekali, nggak pernah duduk, nggak pernah duduk. Mbah itu. Dan kalau disuruh untuk masjid lain nggak mau dia. Lebih tumaknya di sini katanya. Dan lebih lama di sini saya lebih suka untuk sholat lebih lama. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, itu kata para ulama. Kalau sholat saja nggak diperbolehkan untuk lama-lama, apalagi kajian. Kalau kajian ini jamaahnya udah ngap, kepalanya udah terbang kemana-mana kan, sap kayak gitu. Ah, itu udahlah. Terakhir ya ikhwah, subhanakallahumma wa bihamdika, tutup, selesai. Kenapa nggak memungkinkan lagi? Ya ngapain dipaksa? Itu kata para ulama. Dan bahkan Ibn Mas'ud mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngasih sela waktu ketika ngasih mau'izah. Hari ini ngasih mau'izah kajian, besok enggak, besok kajian, besok enggak, besok kajian, besok enggak. Ngasih apa? Yatakhawwal, ngasih jeda waktu gitu loh. Fil ayyam, di beberapa hari. Hari ini kajian, besok enggak ada kajian. Hari ini ada kajian, besok enggak ada kajian. Hari ini ada kajian, besok enggak ada kajian. Kenapa? Karahatas sa'amati alaina, karena Nabi takut untuk membuat kami ini bosan. Ya kan? Kenapa, Pak? Karena amal yang langsung ditumpuk secara sekaligus, takutnya bosan. Hari ini kajian, besok kajian, besok kajian, besok kajian. Apa kata orang-orang? Aduh, kajian terus. Kan gitu. Ah, capek lah. Ah. Itu terjadi di zaman sahabat, apalagi zaman kita. Tapi kalau beda ustadz nggak ada masalah. Kalau beda ustadz, karena kadang-kadang, Pak, satu masjid kalau orang yang sama, retorika dengan retorika yang sama, kadang-kadang bosan. Tapi kalau beda-beda, oh satu ustadznya berapi-api, satu ustadznya lembut, Masya Allah, satu ustadznya apa, tipikalnya beda-beda kan, beda-beda. Itu kadang-kadang nggak bosan dan nggak ada masalah, bukalah seperti itu. Tapi usahakan beda ustadz. Kalau di sini semua dari Senin sampai Senin satu ustadz semua, jangan, kabur jamaahnya, bosan. Maka itu tidak boleh. Nah, ala kulil, Pak, jangan kita ini beramal dengan amal yang numpuk, akhirnya bosan. Sama, Pak, Masya Allah. Antum tahu pertama kali amalan semisal sholat malam, keutamaan sholat malam. Oh, Masya Allah, sholat malam ini gini. Antum dapat fadilahnya, ngerti keutamaannya. Langsung malam itu, Pak, antum sholat selama 11 rakaat. Besoknya enggak lagi. Ah, capek rupanya. Kan gitu. Tapi kalau dimulai malam ini 1 rakaat, besoknya 1 rakaat, besoknya 1 rakaat, sampai sepekan tambah lagi 3 rakaat. Jadi 3 rakaat. Udah biasa tambah lagi 5 rakaat. Udah biasa tambah lagi 7, tambah lagi 9, tambah lagi sampai 11 terakhir. Ini lebih bagus, Pak, dibandingkan antum mulai langsung cara sekaligus. Akhirnya apa? Capek, letih dan sebagainya.
Nah, beramal itu kita perlu apa? Jangan sampai membuat orang itu bosan. Sebagaimana Ibn Mas'ud nanyanya cuma sekedarnya. Takutnya Rasul itu bosan untuk menjawab siapa Ibn Mas'ud. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma kana alaihi sahabatu min ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqati alaihi. Syuf, para sahabat itu segan untuk memberatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, Pak. Dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terberatkan itu enggak mau para sahabat. Maka itu ajibnya mereka. Kalau kita, Pak, kadang-kadang itu enggak kenal waktu. Ustadznya semisal 1 hari tablik akbar semisal. Tablik akbar, Pak, semisal 1 hari itu sampai 6 kajian. Diundang lagi, Ustaz, ayo Ustaz mampir ke tempat kami. Afwan akhi, udah 6 jadwal kajian anak hari ini. Enggak apa-apa, Ustaz, 1 lagi kan 7. Besar pahalanya. Enggak boleh. Enggak bisa, Pak. Ini memberatkan orang. Apalagi Ustaz udah ngomong anak udah 6. Enggak apa-apa, Ustaz, tambah 1 lagi 7. Pahalanya lebih besar kan gitu. Ini memberatkan orang. Dan para sahabat enggak seperti itu. Para sahabat itu ngerti kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu, Pak, yang ajibnya Masya Allah, hatta perang Uhud ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan gigi tanggal. Memang lepas giginya, serinya. Ketika itu, Pak, Masya Allah, serpihan baju besi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nancap di pipi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai panah pun, anak panah nancap ke situ, Pak, tombak besi di wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nih, Pak, nggak ada ngambil pakai tangan, nggak ada. Kalau ngambil pakai tangan, Mbak, kita nggak merasakan sakit itu. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dia ngambil serpihan yang ada di wajah Nabi dengan gigi beliau. Kenapa? Kapan beliau nariknya berat, berarti Rasul juga merasakan kesakitan. Beliau tarik pakai gigi, Pak, sakit. Maka beliau stop. Karena pasti Nabi juga sakit. Dirasakan itu, Pak. Tarik lagi, sakit. Tahan dulu. Tarik lagi, sakit. Sampai ada momen dia itu susah untuk mengeluarkannya, lepas gigi apa? Seri sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memberatkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau pakai tangan, Mbak, nggak kerasa keberatannya. Cabut aja, tap. Padahal yang dicabut itu sakit, bukan? Sakit. Coba pakai gigi. Dia sakit, gigit, narik itu, Pak. Maka Nabi juga akan apa? Sakit pastinya. Itu bagaimana mereka itu tidak mau memberatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebatas itu, Pak. Maka kita ini harusnya menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sekarang kan Nabi udah nggak ada, maka hormati orang yang mewariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking kedekatan mereka dengan Nabi. Ustadz-ustadz kita, Pak, Masya Allah. Jangan dikira ustadz-ustadz kita ini nggak ada kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pak, Nabi itu nggak mewariskan harta, nggak mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi nggak pernah mewariskan harta. Wa innama warrathul ilm. Akan tapi mereka ini saling mewariskan apa? Ilmu. Syuf, Pak, kalau antum bisa mewariskan harta dari ana dan ana bisa mewariskan harta dari antum, berarti ada nggak kekerabatan di antara kita? Ada nggak? Ada, Pak. Ana berarti dekat sama antum hubungannya. Nggak ada cerita tetangga pun yang nggak satu nasab dengan kita bisa ngambil warisan. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Karena nggak boleh ada tawarus di situ. Tapi Masya Allahnya, kita ini bisa kita ini bisa ngambil warisan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para ulama? Kalau terjadi tawarus, kalau terjadi saling mewariskan, berarti itu menunjukkan kedekatan antara dua orang tersebut. Kalau bisa saling mewariskan. Dan ternyata ulama mewariskan dari Nabi kita Muhammad SAW berupa apa? Ilmu. Dekat nggak berarti mereka? Dekat loh, Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW, maka dia telah mengambilkan bagian yang sangat besar sekali. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk apa? Ilmu. Makanya kita pun jangan sampai memberatkan para pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma kana huwa alaihi fi irsyadil mustarsyidin walau syaqqa alaihi. Bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan pengarahan untuk murid-muridnya, beliau tetap semangat walaupun berat bagi Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Itu hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar. Afwan, Pak, yang PDF yang pernah Anda kasih itu PDF Adabul Mufrad secara umum. Kita udah sampaikan Adabul Mufrad itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif kita nggak bahas. Jadi kalau nggak terbahas di antum berarti itu dhaif. Antum cek aja, biasanya ada footnote-nya itu. Dhaif biasanya gitu. Nah, kalau dhaif Anda nggak bahas. Anda akan bahas yang sahihnya saja. Kita udah sampaikan, Pak, Imam Bukhari tidak mensyaratkan hadis yang sahih dalam kitab Adabul Mufrad. Yang beliau syaratkan hadis itu sahih adalah dalam kitab Sahihul Bukhari. Tapi kalau kitab Adabul Mufrad enggak, ada dhaifnya ada. Tapi bukan sebagai inti bahasan, tapi sebagai penguat saja. Sebagai apa? Penguat. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada murkanya kedua orang tua. Syufa. Di sini kata para ulama, karena Allah itu cinta kepada makhluk yang sudah melahirkan makhluknya lagi. Allah tuh cinta dengan seorang makhluk yang mendidik makhluknya lagi. Allah tuh sayang dengan makhluk yang dia menyusui makhluknya lagi. Karena nyusui berat nggak, Pak? Berat. Melahirkan berat. Dia berani menanggung keberatnya itu, Pak. Beratnya masyaqqatul hamil, beratnya merasakan kehamilan, beratnya merasakan al-wadha, melahirkan, beratnya merasakan bagaimana menyusui. Itu, Pak, berat semuanya. Tapi dia tanggung berat itu semua, Pak. Allah sayang. Untuk apa makhluk Allah lagi? Makanya ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Dan ini sama dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini, Pak, firman Allah tapi dengan lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teksnya itu, Pak, dari teks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aslinya yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu beda hadis qudsi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Hadis qudsi, Pak, makanya enggak dihitung pahala. Allah berfirman, semisal dalam satu hadis qudsi, enggak ada pahalanya, Pak. Tapi Quran ada enggak pahalanya? Ada. Itu bedanya hadis qudsi dengan apa? Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa saja yang dia itu memusuhi, barang siapa yang memusuhi waliyan, kecintaan saya, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah umumkan perang kepada dia. Syufa. Orang tua kita muslim, orang tua kita mendidik kita, orang tua kita merawat kita, orang tua kita membesarkan kita, orang tua kita terus memperhatikan kondisi kita. Itu, Pak, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merawat anak-anaknya. Allah sayang. Ternyata, Pak, kita musuh orang tua kita. Apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harbi. Aku umumkan perang sama dia. Makanya enggak ada ceritanya orang sukses dengan cara apa? Dengan cara apa? Memusuhi durhaka kepada kedua orang tua. Antum carilah, Pak. Sebaliknya, banyak orang sukses gara-gara apa? Berbakti sama orang tua. Bas itu saja. Ini banyak kondisi loh, Pak. Mau di orang awam ataupun di kita. Makanya sampai orang-orang yang khusus menuntut ilmu, kadang-kadang nih, Pak, nggak diberkahi oleh Allah. Ana nasihatkan, ada santri kami, Pak. Santri kami. Ternyata kondisinya agak susah menghafal. Padahal anak itu lumayan, paham, agak susah menghafal. Selidik demi selidik, Pak, rupanya orang tuanya itu pisah. Dia ikut sama uminya. Bapaknya, Pak, nggak pernah dihubungin, nggak pernah ditelepon, nggak pernah ditanya kondisinya, dan. Pak, Masya Allah, ana marah. Tanya sekarang sama umi, berapa nomor abinya, telepon abi, tanya kabarnya.
tanya kondisinya. Gimana kabarnya? Karena dia di Jawa, abinya udah pindah ke Jawa, Jawa Timur. Pak, Masya Allah ya, di telepon pertama kali nangis bapaknya. Allah sahih. Allah sahih. Makanya itu bapak lo ya, apalagi ibu. Bapak aja gak telepon lama Pak, nangis. Apalagi ibu, mungkin disusahkan menghafal ilmu agama Allah SWT gara-gara Allah tidak ridho. Nggak ada cerita mantan bapak, walaupun udah pisah, tetap apa? Tetap berbakti. Ada salah satu ikhwan cerita sama anak, Ustaz, orang tua anak udah lama pisah dengan umi anak. Ketika anak mau nyari abi anak, semua ayu-ayu anak itu melarang anak jumpa dengan abi. Nggak usah ditanya. Anak ngomong, ya akhi, antum mau sampai kapan durhaka sama kedua orang tua antum? Cari sekarang. Jadi wajib saya cari. Wallahi wajib cari. Dicari Pak, Masya Allah, jumpa. Habis jumpa dengan bapaknya, nggak lama setelah itu ibunya meninggal. Apa kabarnya kalau dia nggak mencari ketika ibunya sudah apa? Meninggal. Nggak berbakti sama ibu, nggak berbakti sama siapa? Bapak. Itu Pak kondisi yang perlu kita perhatikan. Makanya yang marah, kalau orang tua marah sama kita dalam kondisi yang betul-betul syar'i, orang tua kita marah dan itu dilandaskan dengan syariat, kita anggap biasa. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah pasti murka sama kita. Kalau Allah udah murka Pak, disusahkan semua urusan. Mau nyari rezeki yang disusahkan, mau nyari ilmu disusahkan. Dan bahkan Masya Allah, mungkin kita akan dibalas dengan hal yang setimpal dengan anak kita. Ada satu kondisi dicerita ulama salaf zaman dahulu. Ketika itu ada anak yang durhakanya betul-betul sama orang tuanya. Saking keselnya Pak, anaknya itu mau buang bapaknya. Jadi dibawa sama anaknya itu, bapaknya Pak dibawa ke kendaraan Pak, di tempat yang jauh. Ada kata bapaknya ke anaknya, ya bunayya kifuna. Wahai anakku, stop di sini. Kenapa? Karena dulu aku membuang kakek engkau di sini. Coba, bapaknya udah tahu anaknya mau apa? Buang bapaknya, dibuang di situ Pak. Itu kata para ulama, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kita durhaka sama orang tua kita, kemungkinan besar anak-anak kita akan durhaka kepada kita. Bagaimana kondisinya? Kenapa? Karena anak tumbuh besar melihat bagaimana kondisi bapaknya. Ternyata bapaknya durhaka sama kakeknya. Selesai. Maka ketika itu bapaknya mengatakan, ya bunayya kifun. Stop sampai sini. Dulu aku pernah buang kakek engkau di sini. Betul Pak, dibuang di situ, ditinggalkan. Makanya jangan sampai kita ini Pak, Masya Allah, durhaka sama kedua orang tua. Kita nggak pernah nelpon orang tua, nggak sampai 1 hari nggak dihubungin, 2 hari, 1 pekan nggak dihubungin, 2 pekan nggak dihubungin. Jangan antum santai-santai. Kemungkinan besar nanti kita punya anak, selama 2 pekan anak kita nggak bakal hubungin kita, mungkin. Sebulan nggak bakal hubungin kita, mungkin. Kenapa? Karena hal jazaul ihsani illal ihsan. Perbuatan baik pasti balasan juga baik. Sebaliknya perbuatan buruk pasti balasnya apa? Juga keburukan. Makanya Pak, jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Pak, yang perlu kita perhatikan, wasakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan murkanya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada murkanya kedua orang tua kita. Tapi dengan syarat selama bukan maksiat. Nggak apa-apa Pak kalau seandainya orang tua kita murka sama kita, tapi dalam urusan itu syariat. Orang tua kita nyuruh kita itu berbuat kesyirikan, jangan mau. Orang tua marah gimana? Nggak apa-apa. Selama kita itu bukan dalam perkara maksiat, maka taat. Tapi kalau udah maksiat Pak, perkara untuk membangkang kepada Allah, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati. Orang tua marah, nggak apa-apa. Tapi ingat, semarah-marah orang tua, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Tetap Pak, nggak boleh kita diamkan. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tua engkau mau menyuruh engkau untuk berbuat syirik, berbuat bid'ah, ngajak, nah ayo nak berangkat tahlilan. Ngajak apa? Tahlilan. Antum ikut atau nggak ikut? Nggak ikut. Marah umi kita,
marah abah kita Pak, maka jangan diikuti. Tapi tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang Pak kadang-kadang Masya Allah orang tua marah, malah kita diamkan. Tambah marah Pak, ini nggak boleh. Orang tua marah, semarah-marahnya orang tua tetap ngobrol. Abu Hurairah juga seperti itu. Sampai Pak Masya Allah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi sulit dengan ibunya. Karena disuruh untuk murtad. Untuk apa? Murtad, keluar dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nggak mau. Berkali-kali nggak mau. Sampai pada kondisi umminya Abu Hurairah itu mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Muhammad sahir, majnun, kada kada. Muhammad ni orang gila, Muhammad ni tukang sihir. Itu Pak naik pitam Abu Hurairah. Marah besar, cuman ditahan sama Abu Hurairah. Sampai dia berangkat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang paling terakhir. Ketika datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ummi saya qalat fika ma akrah." Mengucapkan tentang engkau yang paling aku benci. Engkau tuh dina gini sebagainya. Maka apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, doakan ibu saya. Doakan ibu saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, kasihlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Kalau Rasul sudah mengucapkan, Pak, mustajab enggak doanya? Mustajab. Pulang dalam kondisi senang Abu Hurairah. Ketika dengar sekali ucapan Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, langsung pulang dalam kondisi farhan, dalam kondisi senang hatinya. Pulang. Ketika pulang Pak, Masya Allah, pintu terbuka tapi ada suara gemercik air. Suara air, orang mandi. Ketika mau masuk rumah, Umi mengatakan, ya Abu Hurairah ala rislik. Wahai Abu Hurairah, tunggu dulu. Diam di tempat engkau. Ala rislik. Diam di tempat engkau. Ditunggu sama Abu Hurairah. Pas dia udah keluar Pak, ternyata dia mandi untuk masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syufa, apa kata para ulama? Kalau seandainya orang tua kita ini masalah dengan kita gara-gara urusan agama, jangan taati, tapi tetap berbakti dengan cara apa? Doakan orang tua kita. Syufa, Abu Hurairah nggak ada masalah diri dia dicela sama umi, nggak ada masalah. Abu Hurairah nggak ada masalah kalau jiwa dia itu ditekan oleh ibunya, nggak ada masalah. Tapi Abu Hurairah akan merasakan betul-betul berat ketika Rasul kita Muhammad SAW yang dicela oleh siapa? Uminya, nggak tahan, gitu loh. Tapi tetap berdoa kepada kedua orang tua. Dapat kita ambil faedah juga Pak, hadis Abu Hurairah tadi. Kita kalau dicela oleh orang, jangan sakit hati. Nabi dicela Pak oleh uminya Abi Hurairah. Dimintakan doa oleh Abu Hurairah agar mendoakan uminya. Rasul marah atau Rasul mendoakan? Rasul doakan. Itulah Pak rahmat dai harusnya. Dai itu harus merahmati. Jangan sampai apa keras. Wajar Pak madu ini wajar. Sampai orang yang sudah sunnah kajian pun Pak kadang-kadang ada tipikal yang salah dari mereka. Wajar karena mereka nggak tahu. Apalagi Pak Ibnu Mubarak zaman dulu itu mengatakan kuntu ta'allamtul adab qabla ta'allamtul ilm 30 sanah. Dulu aku belajar adab 30 tahun sebelum belajar apa? Ilmu. Afwan, 40 tahun sebelum belajar ilmu. Itu Ibnu Mubarak. Kita Pak nggak belajar adab, kadang-kadang langsung belajar ilmu saja, langsung belajar fikih, langsung belajar tafsir dan. Akhirnya apa? Ketika kita itu belajar hati keras karena nggak diikuti dibarengin dengan belajar adab. Wajar Pak kalau salah. Nabi kita Muhammad SAW disakiti mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka ini enggak tahu. Sampai Nabi mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengadab kaum saya, mereka ini kan hamba-hamba engkau yang menciptakan mereka. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau mengampuni untuk mereka, sesungguhnya engkau Allah Maha Pengampun. Ya Allah, ampunkan untuk mereka. Syufa, ini rahmat dai. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk menimbulkan rahmat kita ketika berdoa kepada orang tua kita. Kita sudah kenal sunnah, Pak. Kita sudah kenal sunnah, orang tua kita belum. Maka jangan sakiti orang tua kita dengan lisan kita di atas sunnah, bukan sunnah Nabi itu. Sampai Masya Allah Pak, ada salah seorang ketika kajian anak sampaikan di sini. Ketika anak kajian di sebuah kota, dia mengatakan, Ustaz, dulu pernah anak itu menghardik umi ana gara-gara permasalahan yang dia nggak tahu, ana hardik. Ana mengatakan,
Ibu itu nggak ngerti, tapi angkat suara. Apa hukumnya? Ana bilang dosa besar. Terus gimana caranya? Ya minta maaf sama orang tua antum. Dia mengatakan, Ustaz, udah meninggal umi anak. Itu Pak, langsung apa? Berat. Umi udah meninggal. Mau minta maaf gimana? Dan menghardinya gara-gara alasan sunnah. Ngajarkan sunnah ke Umi tapi dengan cara ngangkat suara. Wallahi gak layak. Dikatakan Umi ini tidak tahu misalnya, ibu ini nggak tahu. Wajar nggak Pak Umi kita nggak tahu? Wajar. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majhalah. Yang namanya anak sebab jahilnya orang tua. Sahih. Jadi Pak jangan hardi orang tua kita kalau orang tua kita nggak tahu. Wajar. Kenapa Nabi mengatakan al-waladu majhalah? Anak itu sebab jahilnya orang tua. Kenapa? Gara-gara adanya kita, orang tua kita itu ngurusin kita, nyari nafkah untuk kita, capek ngurusin kita. Akhirnya mereka nggak belajar agama, kita bisa belajar agama. Wajar nggak mereka jahil? Wallahi wajar. Nabi mengatakan majhalah. Kalau kita tahu Pak sebab orang tua kita tuh jahil gara-gara kita, jangan hardi orang tua kita. Kenapa? Sebabnya kita, adanya kita di atas muka bumi. Ajarkan. Apa salah untuk mengajarkan? Dengan cara yang paling bagus. Itu kondisi berat Pak. Kapan orang tua sudah tidak ada lagi? Makanya dijaga. Kalau mau minta maaf ke siapa? Orang tua kita. Udah jumpa dengan Allah. Udah urusan dia dengan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita Pak mau minta maaf ke siapa? Antum saja ada salah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun inda akhi falyatahallalhu al-yawm. Siapa saja yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, untuk saudara, untuk tetangga, bukan untuk uminya atau bukan untuk abinya. Siapa saja yang memiliki kesalahan kezaliman untuk saudaranya, falyatahallalhu al-yawm, maka minta maaflah hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya satu hari yang enggak bermanfaat dinar ataupun dirham. Sebelum datang hari kiamat. Syuf, kalau seandainya kita zalimin tetangga kita saja harus kita minta maaf, apalagi kita menzalimi siapa? Orang tua kita. Dan Masya Allahnya ajibnya Pak ya, kita tuh jarang zalimin orang, tetangga tuh jarang. Kita tuh mungkin gak pernah zalimin kawan satu kerjaan dengan kita, gak pernah, mungkin jarang sekali. Tapi kita sering zalimin siapa? Ibu kita. Orang yang ngurusin kita, orang yang ngerawat kita, malah kita zalimin, malah kita sakiti. Teman kita Pak yang nggak pernah ngasih kita nafkah, nggak pernah ngasih kita perhatian, nggak pernah ngurusin kita 24 jam, dia aman dari lisan kita, dia aman dari tangan kita. Orang tua kita malah nggak aman. Makanya Pak mulai sekarang datangin orang tua kita dan apa? Minta maaf. Nah, wallahu alam bisawab. Dan itu bukan khusus di hari ibu. Hari ibu udah lewat kan? Tanggal berapa kemarin? 22, Masya Allah. Kalau hari ibu aja ditampakkan. Tiap hari kemana? Tidak pernah nelpon, wala kalam, wala salam. Tidak salam ataupun kalam. Berbakti satu hari dalam 1 tahun. Itu muskilah Pak, masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu alam bissawab. Baik. Kita masuk hadis yang ketiga. An Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi. Coba antum perhatikan. An Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Ngambil hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama? Ulama salaf zaman dahulu itu perhatian besar untuk mengajarkan ilmu kepada anak mereka. Bahz ibn Hakim mengambil ilmu dari bapaknya. Bapaknya ngambil dari siapa? Kakeknya. Berarti di sini Pak, kata para ulama, orang yang paling perhatian dengan anaknya ya orang tuanya di zaman ulama salaf zaman dahulu. Bapak ngajarkan anaknya, anaknya ngajarkan ke anaknya terus seperti itu. Kalau kita Pak nasallallahu salamatu alafiyah enggak perhatian dengan pendidikan anak kita Masya Allah udah lahir, pendidikan pertama kali kita serahkan urusan agama untuk siapa? Ustadz yang lain. Ustadz tolong ajarkan anak-anak baca Quran saja. Fadhal.
Ulama zaman dulu enggak, Pak. Mereka semangat untuk mendidik apa? Anak-anak mereka. Abdullah ibn Umar bisa menjadi ulama besar, umurnya masih kecil, gara-gara siapa? Bapaknya Umar bin Al-Khattab. Ini Pak besar, para ulama ngambil di situ. Antum tahu, Masya Allah, kondisi kita sekarang, kalau zaman kita tuh ada Syekh anak Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Anaknya ulama besar, bapaknya juga ulama besar. Anaknya ulama disegani di Madinah, bapaknya juga sama di seluruh dunia bahkan. Kenapa? Karena perhatian Syekh Abdul Muhsin dalam mendidik anaknya Syekh Abdul Razak. Kalau zaman kita sekarang, Pak, Masya Allah, pendidikan anak diserahkan sama Ustaz. Ustaz, ajarkan Al-Fatihah untuk anak-anak. Padahal, Pak, kita bisa nggak baca Al-Fatihah? Kita bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa. Kenapa kita? Bukan kita yang ngajarkan anak kita baca Al-Fatihah. Kalau seandainya yang ngajarkan Al-Fatihah kepada anak kita adalah Ustaz lain, yang dapat pahalanya setiap kali anak kita membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu Pak, setiap huruf dihitung 10 pahala. Yang dapat pahalanya kita atau Ustaz TPA. Ustaz TPA. Itu mau nggak mau. Makanya Pak, di sini bukan berarti anak awam, sudahlah serahkan sama Ustaz. Lah, antum awam, nam sahih, kita ini awam. Tapi ada beberapa hal yang kita ketahui ilmunya, ajarkan untuk anak kita. Contoh gini Pak, kita kajian, dapat ilmu, sampaikan ke anak kita. Jangan sampai Pak, yang dapat pahala jariah dari anak kita itu orang lain, ustadz dan sebagainya. Usahakan kita yang mendapatkan pahala yang besar di situ. Contoh di sini bahas Ibn Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, sampai urusan sholat, urusan apa lagi, usahakan kita yang ngajarin. Nak, cara sholat itu gini. Jangan orang lain, Pak. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini bahas Ibn Hakim ngambil riwayat dari bapaknya dari kakeknya. Kakeknya mengatakan, Ya Rasulullah, man abar, siapa yang berhak untuk aku berbakti sama dia? Dalam riwayat lain, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik sama dia? Nabi SAW pertama mengatakan, ummuk, ibu engkau. Qultu man abar, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi? Ummuk, ibu engkau. Qultu man abar, kemudian siapa lagi? Qala abak, thumma al-aqrab fal aqrab. Kemudian apa? Bapak engkau, kemudian yang dekat dari engkau, dan yang dekat dari engkau, kerabat maksudnya. Coba disebutkan di sini, Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk kita itu berbuat baik sama dia, Rasul mengucapkan siapa? Ibu kita. Berapa kali? 3 kali. Ini Pak, maksudnya betul-betul kita perhatian dengan ibu kita sebanyak itu. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, antum tahu nggak hadis Nabi ditanya siapa yang paling berhak untuk aku berbuat bakti sama dia? Ibu engkau. Berarti berapa ibunya? 3. Kalau gitu gimana? Bukan gitu maksudnya. Hadis ini Pak, 1 orang tapi berbaktinya 3 kali, 3 kelipatan. Bukan ibunya dilipatkan dari 3, bukan. Ada nih Pak, ikhwan datang ke Anda tahu gak? Bukan ya Pak, Masya Allah, itu 1 ibu tapi 3 kali dibandingkan bapak. Kita berbuat baik sama bapak sekali, 3 kali kita laksanakan untuk siapa? Ibu. Itu gampang ya. Jadi ibu itu kelipatan 3. Bukan ibu yang dilipatkan jadi 3. Bukan. Itu kata para ulama yang perlu kita ketahui. Jadi ibu itu 1 tapi 3 kali. Nah, wallahu alam bissawab. Perhatikan Pak di sini. Apa kata para ulama? Wa fihi hirsus sahabati ala ma'rifati maratibil khair. Dari hadis ini, Pak, itu menunjukkan para sahabat itu berusaha pengen tahu tentang kedudukan kebaikan, tingkatan-tingkatannya. Ada udah sampaikan kemarin, Pak, para sahabat pasti berlomba-lomba dalam urusan apa? Kebaikan. Sebagaimana Abu Bakar dengan siapa? Umar bin Al-Khattab. Udah kita sampaikan ini. Bagaimana semangat mereka untuk mengetahui apa? Tingkatan-tingkatan kebaikan. Na'amullahu alam bissawab. Baik, Pak. Kenapa ibu kita sampai 3 kali lipat dibandingkan bapak kita?
Ibn Battal mengatakan, dikarenakan wa kana dzalika li su'ubatil hamil. Pertama, gara-gara ibu kita merasakan sulitnya hamil. Hamil itu sulit, Pak, berat hamil itu. Makanya di sini ibu kita merasakan bagaimana menghamili kita, bagaimana hamil membawa istilahnya janin kita di kandungan beliau. Bapak merasakan tidak? Tidak. Yang merasakan hamil itu cuma ibu, nggak ada laki-laki hamil ceritanya. Yang ada perempuan yang hamil dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Kemudian yang kedua melahirkan. Apa? Melahirkan. Bapak nggak pernah merasakan melahirkan. Ibu iya. Dua. Yang ketiga azan. Masya Allah. Fadl azan dulu. Fadl azan. Nah, آتِ محمد وسلم فتيله ومثلك وما أنزلت إنك لا تخلف طيب. طيب. Kita lanjutkan. Jadi kenapa ibu 3 kali? Karena ada 3 kesulitan besar yang dirasakan oleh ibu yang tak pernah dirasakan oleh bapak. Yang pertama adalah apa? Hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Itu bapak kita tak merasakan itu. Makanya di zaman Umar, Pak, Masya Allah, Umar bin Khattab, ketika itu ada salah seorang laki-laki minta haknya agar ketika cerai dengan istri. Jadi laki-laki cerai dengan istri. Ini laki-laki Pak datang kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ketika itu jadi khalifah lah Umar. Dia datang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
bahwasanya aku telah cerai dengan istriku. Dan bagaimana mungkin engkau memberikan hak asuh kepada ibunya, kepada istri saya, mantan istri saya? Harusnya ke saya. Kenapa? Karena yang namanya anak saya itu tercipta dari mani saya. Maka Umar bin Khattab ketika itu terdiam. Dan inilah Pak bahayanya, Masya Allah, kalau kita jadi hakim itu nggak jeli. Betul, yang namanya seorang anak terbuat dari mani laki-laki. Tapi apa kata wanita tadi? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, betul, anak kami tercipta dari siapa? Dari mani dia. Tapi in wada'ahu, afwan, in hamalahu khafifan fahamaltuhu thaqila. Dia mengatakan dulu yang mengandung mani dia adalah dia. Dia mengatakan, kan ini mani-mani saya. Sebelum anak saya dikandung sama dia, itu dikandung oleh saya. Coba bayangkan. Dan sebelum anak saya keluar dari perut dia duluan keluar dari tubuh saya. Ini kata laki-laki main kata-kata, Pak. Bahaya, Pak, ngomong kata-kata. Ketika itu Umar terdiam, betul juga. Yang duluan ngandung siapa? Laki-laki kan? Mengandung maninya kan? Yang duluan keluar siapa? Hah? Laki-laki juga. Ini Pak bahaya. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ba'dakum alhan min ba'din. Kalian itu pasti lebih pintar bersilat lidah dibandingkan yang lainnya. Makanya hati-hati untuk jadi hakim, Pak. Itu banyak orang bersilat lidah, apalagi di zaman kita adanya muhami. Apa muhami? Pengacara. Pintar bersilat lidah. Ini datang nih, Pak. Apalagi dari zaman dulu, Pak, yang namanya penjelasan itu ada sihirnya. Kata Nabi, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihirnya. Gimana orang itu bisa masuk larut ke dalam suasana penjelasan? Ada itu, Pak, orang. Ada orang nggak bisa main kata-kata. Ngomong panjang lebar 1 jam, jamaah tidur semua. Nah, itu nggak bisa bawa itu, Pak. Tapi ada orang sampai fokus gitu kan? Ada. Sihir itu, Pak. Tapi bukan sihir yang sihir pakai jin, bukan. Tapi tata cara berbicara. Jadi seakan-akan meyakinkan gitu loh. Nah, ini Umar bin Khattab awalnya terdiam. Betul juga kan? Gimana engkau itu memutuskan hakul hadana, hak asuh anak kepada istri saya, mantan istri saya? Lah, yang duluan ngandung anak saya ya saya, karena mani itu ada dalam tubuh saya. Dan yang pertama kali mengeluarkan itu ya saya, sebelum dia melahirkan itu. Wanita ini pun, Pak, mantan istri mengatakan, ya Amirul Mukminin, in hamalahu khafifan fahamaltuhu thaqila. Betul. Tapi kondisinya dia ngandung mani dia dalam kondisi ringan. Dan saya mengandung anak saya dalam kondisi apa? Berat. Wa in wada'ahu syahwatan wa wada'tuhu kurha. Kalau dia mengeluarkan maninya dalam kondisi syahwat, merasakan nikmat. Kalau saya mengeluarkan anak saya dalam kondisi berat dan sakit yang bertubi-tubi. Betul nggak, Pak? Betul. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab? Huwa laki. Anak engkau bawa. Betul, Pak. Jadi kita kalau alasan anak ini ngandung apa? Ngandung mani, betul. Tapi ngandung dalam kondisi apa? Ringan. Istri kita kondisi berat, Pak. Ngeluarkan mani, syahwat, kita ngeluarkan mani. Tapi istri kita dalam kondisi apa? Sakit. Makanya, Pak, hakul hadanah memang berhak untuk diasuh oleh istri. Tapi ketika sudah balik, dikasih pilihan anak tadi, mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Itu yang perlu gini diketahui. Namallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada hadis yang keempat insyaallah di pekan depan insyaallah. Insyaallah pekan depan tepat waktu. Gara-gara tadi ada kendala dalam safar tadi. Namallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Fadhal.
Tidak ada? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.